Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Gudang harta milik Kaisar Zhen memancarkan cahaya terang. Ribuan sekte yang mengikuti ujian berdarah berkumpul di dalam ruang ini. Mereka saling merebut dan bertarung tanpa henti. Fang Han dan Zikuan Makino benar-benar bersekutu. Sementara itu, Xiao Si Huang Song Teng Fei dan Wu Bahuang Huang Fei juga bergabung. Keempat orang ini semuanya telah mencapai tingkat setengah langkah menuju Dewa Suci, hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus ke ranah Dewa Suci. Empat ahli ini melesat dengan kecepatan tinggi, ingin menjadi yang pertama memasuki gudang harta. Begitu tiba di depan gudang, mereka langsung saling berhadapan. Keempatnya adalah naga di antara manusia, sosok yang menekan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang mau tunduk. Semua ingin merebut gudang harta Kaisar Surga. Terutama Wu Bahuang Huang Fei, dalam sekejap ia sudah menyerang, dan begitu bergerak, ia langsung mengeluarkan teknik tinju tiada tanding. Pandangan Fang Han bergetar, serangan Wu Bahuang Huang Fei sudah tiba di hadapannya. Dewa dan manusia murka, itulah nama teknik tinju tersebut. Begitu dikeluarkan, Fang Han langsung merasakan dirinya ditolak oleh langit dan bumi. Langit, bumi, manusia, dewa, roh, dan semua makhluk seolah dalam satu waktu melampiaskan kemarahan mereka kepadanya. Dalam sekejap, ia menjadi musuh seluruh makhluk. Bagus! Fang Han berteriak. Ia mengayunkan tinjunya. Tubuhnya berubah, kekuatan penciptaan di dalam dirinya berputar, lalu langsung menghantam dengan teknik tinju asal ilahi. Kekuatan asal tak berujung meledak keluar. Ia telah lama mengolah teknik ini. Warisan dari tiga Raja Agung, penciptaan, asal, dan kebenaran, mengandung misteri alam semesta dan pencerahan dunia. Fang Han tidak pernah berhenti memahaminya. Kini, kekuatan asalnya semakin dalam. Saat digunakan, teknik itu langsung menghancurkan serangan Wu Bahuang Huang Fei. Medan kekuatan yang membangkitkan murka para makhluk runtuh seketika. Tubuh Wu Bahuang Huang Fei terguncang hebat. Teknik tinju asal ilahi, teknik legendaris. Wu Bahuang Huang Fei langsung mengenalinya. Dari mana kau mempelajarinya? Teknik ini konon berasal dari 9 langit Sangqing, tetapi tak seorang pun mampu memahaminya. Tidak perlu banyak bicara. Fang Han mengangkat telapak tangannya, energi bergetar hebat. Tubuhnya beresonansi dengan langit dan bumi. Ia kembali menghantam. Teknik tinju asal ilahi berubah, menyatu dengan kekuatan langit dan bumi, menekan lawan. Kekuatan itu bahkan tidak kalah dari Wu Bahuang Huang Fei. Bagus! Wu Bahuang Huang Fei bergerak. Aura membunuh yang sangat terkondensasi keluar dari tubuhnya, berubah menjadi banyak bayangan. Ia berdiri di tengahnya, seperti hakim tertinggi. Tunjuk oleh ribuan orang, jari tangannya bergetar. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah. Kekuatan asal Fang Han mulai retak. Ia seolah menjadi pendosa besar yang dituduh oleh seluruh dunia. Teknik ini berdiri di puncak moralitas, menghakimi segala kejahatan. Saat ini, Wu Bahuang Huang Fei seperti seorang suci bela diri yang ingin menghakimi dan memusnahkan. Ekspresi Fang Han menjadi serius. Tangannya bergerak, membentuk gambaran Dao. Langit dan bumi, yin dan yang, gunung dan sungai, dunia, semua muncul dan beresonansi. Ia menahan serangan tersebut. Susah ditulis dalam kitab. Wu Bahuang Huang Fei kembali menyerang. Gerakannya seperti menulis di udara, mencatat dosa Fang Han. Dalam sekejap, Fang Han merasa seluruh keberadaannya dicatat sebagai kesalahan yang harus dihukum. Teknik ini luar biasa. Fang Han terkejut dalam hati. Ini jelas bukan teknik biasa. Hampir setara dengan teknik tinju penciptaan ilahi. Namun ini bukan berasal dari Dao bela diri biasa, melainkan mengandung hukum moral yang dalam. Ia segera menetralkan pengaruhnya. Telapak tangannya bergerak, mengeluarkan teknik tinju era ilahi, lalu bertabrakan dengan serangan itu. Bom! Keduanya bertabrakan di udara. Wu Bahuang Huang Fei terdorong mundur berkali-kali, sementara tubuh Fang Han bersinar terang, rambutnya berkibar, auranya mengguncang kehampaan. Fang Han menyapu pandangan. Ia melihat Xiao Si Huang Song Teng Fei sedang bertarung dengan Zikuan Makino. Di tangan Xiao Si Huang, sebuah gambar batu terbentuk, mengandung kekuatan 100.000 wilayah langit. Kekuatan itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Tidak bagus. Xiao Si Huang Song Teng Fei tiba-tiba merasakan bahaya besar. Saat menoleh, ia melihat serangan Fang Han datang. Seluruh tubuhnya merinding.
Wu Bahuang Huang Fei tidak bisa menahannya. Ia meraung, lalu mengaktifkan metode penyelamatan. Tubuhnya lenyap seketika. Serangan Fang Han menghancurkan bayangan penyelamatan itu, tetapi gagal mengenai tubuh aslinya. Fang Han menyipitkan mata. Metode penyelamatan, teknik untuk mencari jalan hidup di tengah bencana. Ia langsung memahami. Teknik ini sangat dalam, bahkan mendekati Dao sejati. Saudara Makino, cepat masuk ke dalam. Fang Han bersuara lantang. Aku akan menahan mereka berdua. Suaranya menggema, membuat banyak murid sekte terkejut. Zikuan Makino pun terguncang. Fang Han benar-benar berani menghadapi dua ahli sekaligus. Namun ia tidak ragu. Cahaya Buddha muncul dari tubuhnya, lalu ia langsung memasuki wilayah Buddha dan mendarat di depan aula emas ungu. Keparat, Xiao Si Huang Song Teng Fei muncul kembali. Ia menggertakkan gigi. Di atas kepalanya, muncul sosok penyelamatan lain, lebih kecil, namun jauh lebih kuat. Kekuatan itu setara dengan satu lagi setengah langkah Dewa Suci. Artinya, saat ini kekuatannya setara dua ahli sekaligus. Ia langsung menyerang balik Fang Han. Di sisi lain, Wu Bahuang Huang Fei juga bergerak. Melihat Fang Han menyerang dua orang sekaligus, wajahnya menjadi dingin. Tubuhnya bergetar. 5 bayangan muncul. Setiap bayangan menggunakan teknik tinju berbeda. Dewa dan manusia murka, tunjuk oleh ribuan orang. Susah ditulis dalam kitab. Kekal sepanjang masa. Langit runtuh. Bom. 5 serangan menyatu menjadi arus besar. Seperti penghakiman tertinggi terhadap seluruh makhluk. Serangan itu menghantam gambar batu milik Fang Han. Gelombang kejut meledak. Serangan bertubi-tubi mengguncang hingga akhirnya gambar batu itu hancur. Tubuh Fang Han bergetar. Kerajaan kristalnya meredup, energinya terguncang, ia terluka. Teknik tinju ini benar-benar luar biasa. Namun di saat berikutnya, energinya pulih, tubuhnya kembali ke puncak, aura kembali menekan langit dan bumi. Di tangannya, muncul gambar ilahi yang lebih besar. Saat ia mengangkatnya, langit dan bumi beresonansi. Orang ini sangat kuat. Teknik tinju yang aku kultivasikan ini telah mencapai kesempurnaan selama banyak era. Ini adalah salah satu misteri tertinggi dalam ajaran Konfusianisme. Konon, teknik ini memiliki dua sisi, positif dan negatif. Yang kugunakan adalah sisi berlawanan. Namun jika keduanya digabungkan, akan menjadi keseimbangan sempurna, menjaga jalan tengah, dan mencapai keadaan yang nyaris abadi. Melihat serangannya berhasil menghancurkan gambar batu, namun Fang Han justru memadatkan gambar ilahi yang lebih besar. Wu Bahuang Huang Fei pun terkejut. Teknik tinjunya mampu membunuh ahli setingkat setengah langkah Dewa Suci, bahkan membuat para Dewa Suci pun waspada. Namun Fang Han justru menahannya sepenuhnya, bahkan melakukan serangan balik. Gambar suci bela diri ilahi muncul di udara. Sejarah peradaban para dewa terbentang. Dalam sekejap, Fang Han seolah berubah menjadi seorang suci dari ras dewa. Ia berdiri di pusat gambar suci, menyatu dengan sosok ilahi tersebut. Tubuhnya menjulang tinggi, mengendalikan gambar suci. Dimanapun ia melangkah, terdengar pujian para dewa. Nyanyian epik menggema, langit dan bumi beresonansi. Fang Han mengangkat tangannya. Dengan satu gerakan, ia langsung menutupi Wu Bahuang Huang Fei dan Xiao Si Huang Song Teng Fei sekaligus. 1 melawan 2, kekuatan mengguncang kehampaan. Tidak bagus. Xiao Si Huang Song Teng Fei baru saja hendak menerobos menuju gudang Buddha. Namun Fang Han berubah menjadi sosok raksasa, membuka tangannya. Penghalang para dewa muncul, lapisan demi lapisan menutup jalan. Ia mencoba menembus dengan serangan bertubi-tubi. Namun penghalang itu justru semakin kuat, tak tergoyahkan. Sementara itu, Fang Han juga menekan Wu Bahuang Huang Fei. Langit dipenuhi penghalang ilahi, benar-benar menahan dua ahli sekaligus. Feng, kau benar-benar mengira dirimu sudah menjadi dewa suci. Ingin menahan aku dan kakak kekaisaran sekaligus. Itu seperti belalang melawan kereta. Xiao Si Huang Song Teng Fei meraung. Tidak perlu bicara banyak. Wu Bahuang Huang Fei benar-benar murka. Niat membunuhnya melonjak, berubah menjadi ilusi tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya hampir runtuh. Cahaya Buddha di sekitar wilayah itu pun terkoyak. Auranya menyapu seperti badai. Jika kalian ingin lewat, kalahkan aku terlebih dahulu. Fang Han tersenyum dingin, suaranya menggema ke segala arah. Semua murid sejati mendengarnya dengan jelas. Apa, dia benar-benar menahan dua orang sekaligus? Siapa sebenarnya Feng ini?
Banyak murid sekte terkejut, mereka bahkan tidak berani mendekat. Namun mereka melihat dengan jelas. Fang Han berdiri di tengah cahaya Buddha, sendirian, menahan dua ahli puncak. Pemandangan itu mengguncang hati semua orang. Dia terlalu mengerikan. Untung keluarga Makino menariknya. Jika tidak, harta ini tidak akan menjadi milik siapapun. Para murid keluarga Makino berdiskusi dengan penuh keterkejutan dan kegembiraan. Di sisi lain, para murid sekte lima kaisar yang pernah dirugikan Fang Han justru berkeringat dingin. Bahkan Xiao penjara Han gemetar. Apakah dia benar-benar mencapai tingkat seperti ini? Keluarga Suanyuan pun pucat. Mereka menyesal jika dulu mereka menjalin hubungan baik dengannya. Namun sekarang, sudah terlambat. Di kejauhan, Xiao Yuhuang Xiaqiu melihat sebuah artefak besar seperti gunung batu, harta dari 9 langit Sangqing. Ia segera mendekat. Siapa orang itu? Seorang murid perempuan bertanya. Dia adalah Sangguan Xiao Xing, seorang ahli kuat. Xiao Yuhuang segera menjawab. Itu Feng dari sekte Yuhua. Kami sudah bersekutu dengannya. Bersekutu, harus bersekutu. Semua murid 9 langit langsung sepakat. Jika dia benar-benar bisa menahan dua orang, dia setara dewa suci. Sementara itu, pertempuran telah mencapai puncaknya. Fang Han berdiri di udara. Ia menggunakan gambar suci bela diri ilahi, lalu mengeluarkan teknik tinju era ilahi. Kini, sejarah peradaban bela diri telah tercatat dalam kekuatannya. Kekuatan tempurnya melonjak 15 kali lipat. Di dalam tubuhnya, lemak Buddha mengalir, menopang energi tanpa henti. Ia menghantam Wu Bahuang Huang Fei. Bom! Kekuatan 15 kali lipat meledak. Wu Bahuang Huang Fei terpaksa mundur. Fang Han berputar, menghantam Xiao Si Huang Song Teng Fei. Bom! 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 Artefak batu bergetar hebat. Ledakan terjadi berulang kali. Xiao Si Huang pun terdorong mundur. Dua ahli besar, ditahan sepenuhnya oleh Fang Han. Tak mampu maju satu langkah pun. Mata Wu Bahuang Huang Fei berkilat. Ia menenangkan energinya. Aura perlahan naik, mencapai puncak. Ia menyadari, pemahaman bela diri Fang Han tidak kalah darinya. Namun ini justru membuat niat membunuhnya semakin kuat. Di belakang kepalanya, niat membunuh berubah menjadi wujud nyata. Tubuhnya membesar, berbagai hukum bela diri muncul. Jalan iblis, jalan konfusianisme, jalan abadi. Semua menyatu, seperti gelombang tanpa akhir. Ia juga menyerap banyak ajaran. Namun berbeda dengan Fang Han. Jika kekuatan Fang Han seperti sungai panjang sejarah peradaban, maka Wu Bahuang Huang Fei adalah satu bilah tajam, murni, mematikan. Keduanya memiliki jalan masing-masing. Fang Han, luas dan agung. Wu Bahuang Huang Fei, tajam dan mendominasi. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Wu Bahuang Huang Fei berkata dingin. Bahkan Dewa Suci tidak bisa terus-menerus meledakkan kekuatan tanpa batas. Ia menatap Fang Han. Namun sekarang aku sadar, nilai tubuhmu bahkan lebih besar daripada harta Buddha ini. Aku tidak terburu-buru mengambil harta. Aku akan membunuhmu. Memurnikan semua bela dirimu, itu sudah cukup bagiku. Wu Bahuang Huang Fei benar-benar diliputi amarah. Niat bertarungnya membubung ke langit. Ia ingin bertarung habis-habisan melawan Fang Han. Di sisi lain, Xiao Si Huang Song Teng Fei juga bergemuruh dalam hati. Namun ia tahu dengan jelas, Fang Han memiliki sesuatu yang dapat menopangnya tanpa batas. Ia hampir menyaksikan sendiri bagaimana Fang Han bertahan melewati bencana demi bencana, namun tetap mempertahankan kekuatan puncaknya. Sebuah transmisi pikiran melintas ke dalam benak Wu Bahuang Huang Fei. Kakak kekaisaran, kita tidak boleh meremehkan orang ini. Dia seperti monster. Aku curiga di dalam tubuhnya ada pil abadi tingkat suci, itulah sebabnya dia bisa meledakkan kekuatan tempur lebih dari 10 kali lipat tanpa batas. Apa? Pil abadi tingkat suci? Hati Wu Bahuang Huang Fei terguncang. Jika itu benar, maka pertarungan tanpa henti bukanlah hal mustahil bagi Fang Han. Bahkan, itu cukup untuk merobek dirinya. Meski ia dikenal sebagai penguasa tiran, dengan fisik yang sangat kuat dan mampu meledakkan kekuatan ratusan kali, itu tetap memiliki batas. Setelah ratusan ledakan kekuatan, tubuhnya akan kelelahan, bahkan bisa runtuh. Namun Fang Han, setiap serangan adalah 15 kali lipat kekuatan tempur, dan tubuhnya tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Wu Bahuang Huang Fei membentuk segel tangan.
Para iblis, berkumpullah. Dewa bela diri, bangkit. Bom! Di belakangnya, sebuah lorong ruang waktu terbuka. Puluhan iblis yang sebelumnya ia taklukkan muncul kembali. Dalam sekejap, mereka menyatu. Membentuk dewa bela diri. Aura mereka setara dengan setengah langkah dewa suci. Fang Han mengamati dengan tajam. Iblis-iblis ini, ia mengenali mereka. Namun sekarang, mereka telah berubah total. Tubuh mereka menjadi simbol bela diri. Energi mereka menyatu sempurna. Tak ada lagi sifat jahat. Kini mereka menjelma menjadi raksasa setinggi beberapa zang, mengenakan baju zirah, otot-ototnya menggembung, setiap gerakan mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Kekuatan Wubah Huang Fei benar-benar luar biasa. Fang Han menyadari, saat ini, situasinya berubah drastis. Di atas kepala Xiao Si Huang Song Teng Fei terdapat dewa penyelamatan. Di sisi lain ada dewa bela diri. Ditambah kedua orang itu sendiri. Artinya, Fang Han menghadapi hampir 4 ahli setingkat setengah langkah dewa suci sekaligus. Bagus, kita berdua bekerja sama dan membunuhnya. Xiao Si Huang Song Teng Fei meraung. Orang ini terlalu berbahaya. Jika tidak dibunuh, dia akan menjadi bencana di masa depan. Wubah Huang Fei tidak menjawab. Namun tangannya bergerak. Di telapak kiri, muncul matahari hitam. Di tangan kanan, bulan terang bersinar. Siang dan malam berputar. Ia mengendalikan siklus waktu. Dewa bela diri di atas kepalanya meniru gerakannya. Matahari hitam dan bulan terang muncul bersamaan. Dalam sekejap, serangan itu menyelimuti Fang Han. Kekuatan siang dan malam mencoba mengikis gambar suci bela diri ilahi miliknya. Hebat, Fang Han tidak lengah. Sayap kebebasan di punggungnya bergetar. Wus! Ia menghilang dari tempatnya. Serangan itu meleset. Pada saat yang sama, ia mengangkat jari. Sebuah energi pedang menembus langit. Sejarah peradaban pedang meledak. Ia mengarah langsung ke dewa bela diri. Kali ini, kekuatan pedangnya jauh lebih kuat. Karena di dalamnya, terdapat pedang kebenaran. Artefak yang sebelumnya dimiliki Zhu Chongyang. Warisan dari Raja Kebenaran. Kini telah diserap oleh Fang Han ke dalam peradaban pedangnya. Kekuatan pedang itu, bahkan mampu melukai dewa suci. Cahaya pedang menembus langit. Tak terhentikan, langsung menembus tubuh dewa bela diri. Ah! Jeritan para iblis terdengar. Simbol bela diri mulai hancur. Tubuh raksasa itu hampir lenyap. Tidak bagus. Wubah Huang Fei terkejut. Ia segera menuangkan seluruh energi bela dirinya. Memaksa pedang itu keluar dari tubuh dewa bela diri. Barulah kehancuran itu berhenti. Namun, Fang Han sudah bergerak lagi. Ia mengayunkan pedang, mengarah ke Xiao Si Huang Song Teng Fei. Song Teng Fei segera mengangkat tangannya. Gambar batu muncul, menahan energi pedang. Namun, retakan muncul, serpihan batu beterbangan. Orang ini benar-benar menepati kata-katanya. Di kejauhan, Zikuan Makino melihat semuanya. Ia telah tiba di depan Aula Daxiong. Cahaya Buddha begitu kuat hingga hampir membutakan. Tubuhnya terus disapu oleh cahaya tersebut. Ia bahkan sulit melangkah. Namun dengan kekuatannya dan bantuan artefak, ia berhasil bertahan. Di depan Aula, terpampang 4 karakter besar. Aula Daxiong, makna besar dan agung, menundukkan segala sesuatu. Di dalamnya, sebuah Buddha terang duduk dengan hikmat. Namun, ada penghalang. Zikuan Makino tidak bisa masuk. Ia segera mengaktifkan kebijaksanaannya, mencari cara menembus. Sambil itu, ia terus mengamati pertempuran di luar. Fang Han sendirian menahan 2 ahli. Ia mengangguk dalam hati, untung aku menariknya. Namun pikirannya terus berputar. Bagaimana mendapatkan keuntungan terbesar? Bagaimana memberi Fang Han seminimal mungkin? Di dalam harta ini, yang paling berharga adalah kutukan rahasia. Itu mengandung misteri tertinggi Buddha. Aku harus mendapatkannya. Tiba-tiba, ia tercerahkan. Bukan kosong, bukan tidak, Zen tanpa Zen, Buddha tanpa Buddha. Bom! Penghalang itu terbuka. Ia langsung masuk ke dalam aula. Dia berhasil masuk. Fang Han menyadarinya, namun ekspresinya tetap tenang. Semua ini sudah dalam perhitungannya. Ia sengaja menahan 2 orang untuk membangun wibawa, untuk memberi waktu, dan untuk mengambil kembali manfaat yang lebih besar. Karena ia memiliki kartu tersembunyi, ia bisa masuk kapan saja. Di sisi lain, Wubah Huang Fei tiba-tiba menjadi sangat tenang.
Namun justru itu lebih berbahaya. Energi kehidupannya mulai terbakar. Aura meningkat tajam. Ia seperti dewa iblis kuno, menghancurkan langit dan bumi. Dewa bela diri di belakangnya menyerap kekuatan itu. Puluhan iblis berteriak kesakitan. Energi mereka terbakar. Wu Bahuang Huang Fei melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 6 langkah berturut-turut. Setiap langkah mengguncang kehampaan. Ia muncul tepat di depan Fang Han. Para murid sekte menahan napas. Ini serangan puncak Wu Bahuang Huang Fei. Bahkan Dewa Suci pun harus menghindar. Segala ruang membeku. Semua mata tertuju pada satu titik. Wu Bahuang Huang Fei mengayunkan tinjunya, menghantam langsung ke arah Fang Han. Wu Bahuang Huang Fei akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia mulai membakar energi kehidupannya. Teknik pamungkas dikerahkan. Ia ingin sekali serangan menghancurkan Fang Han, lalu langsung merebut harta Buddha sebelum Zikuan Makino mendapatkan keuntungan. Saat tinju itu datang, Fang Han langsung merasakan bahaya besar. Namun, sepanjang hidupnya, ia telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam bahaya, ia justru semakin tenang. Buddha bebas di dunia, kekuatan gudang harta. Tiba-tiba, tubuh Fang Han menyatu dengan cahaya Buddha. Ia mengaktifkan simbol Buddha Raja Kebebasan Dunia. Dalam sekejap, kekuatan dari gudang harta Buddha yang jauh langsung tersambung dengannya. Energi agung mengalir turun. Di belakangnya, muncul bayangan seorang biksu muda berjubah emas, bertelanjang kaki. Wajahnya penuh kejernihan, seolah Buddha Raja Kebebasan Dunia benar-benar turun. Bom! Tangan besar Buddha terulur, menghantam langsung tinju Wu Bahuang Huang Fei. Dua kekuatan bertabrakan. Seluruh gudang harta bergetar seperti dihantam gunung raksasa. Suara nyanyian para Buddha menggema. Di tengah gema suci itu, Fang Han tersenyum dingin. Ia melompat maju. Segel tangan berubah cepat. Targetnya, Dewa Bela Diri. Apa? Dia memanfaatkan kekuatan gudang harta. Wu Bahuang Huang Fei terkejut. Tak pernah ia menyangka, Fang Han memiliki harta sebesar itu. Sementara orang lain hanya membawa artefak untuk menahan cahaya Buddha. Fang Han justru mengendalikannya. Dia ingin merebut kendali para iblis. Wu Bahuang Huang Fei langsung menyadari. Ia mundur. Namun, Fang Han mengejar tanpa henti. Seolah memiliki dendam mendalam. Simbol Buddha terus bergetar. Kekuatan Buddha dari kejauhan semakin deras terserap. Bom! Cahaya Buddha tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai besar, mengalir ke dalam tubuh Fang Han. Di atas kepalanya, muncul wujud nyata Buddha Raja Kebebasan Dunia. Pada saat yang sama, kekuatan sebab akibat meledak. Takdir belum muncul, sebab akibat sudah berkuasa. Arus sebab akibat membelit tubuh Dewa Bela Diri. Ah! Jeritan para iblis kembali terdengar. Fang Han tersenyum. Jejak jiwa yang kalian tanam, bisa kuhancurkan. Kekuatan takdir, reinkarnasi takdir. Dalam sekejap, semua tanda kendali milik Wu Bahuang Huang Fei hancur. Para iblis terbebas, dan langsung diserap ke dalam cahaya Buddha Fang Han. Fang Han merebut seluruh iblis itu. Hahaha, dengan ini, aku mendapatkan kekuatan setara setengah langkah Dewa Suci. Ia tertawa, namun ia tidak memurnikan mereka. Sebaliknya, ia mempertahankan formasi Dewa Bela Diri untuk memperkuat peradaban bela dirinya. Saudara Makino telah masuk ke dalam. Aku sudah memenuhi janjiku. Fang Han berkata ringan, aku tidak akan menemani kalian lagi. Wus, tubuhnya berubah menjadi cahaya, menghindari serangan Xiao Si Huang, lalu langsung masuk ke dalam aula Daxiong. Cahaya Buddha tidak lagi menyerangnya, bahkan menyambutnya. Keparat, Wu Bahuang Huang Fei meraung. Ia kehilangan iblisnya, dirampas Fang Han. Kerugian besar, namun Fang Han sudah masuk lebih dulu. Ia tidak mungkin menyerah. Tubuhnya berubah menjadi arus bela diri, langsung menerobos masuk dengan kekuatan. Saudara Huang Fu, kita belum kalah. Xiao Si Huang Song Teng Fei segera menyusul. Ia sudah benar-benar takut. Jika Fang Han mendapatkan harta, maka dalam ujian ini, ia pasti akan dibunuh. Wu Bahuang Huang Fei langsung mengirimkan energi bela diri ke tubuhnya. Keduanya bersatu, menembus cahaya Buddha, masuk ke dalam. Pada saat yang sama, perintah dikeluarkan. Semua murid sejati, serang gudang harta. Dalam sekejap, ribuan ahli bergerak. Energi mereka menyatu menjadi arus besar, menghantam cahaya Buddha. Langit dan bumi bergetar. Ledakan terjadi di mana-mana. Formasi pelindung mulai runtuh. Masuk, banyak murid langsung menerobos.
namun ada juga yang mundur. Menjaga keselamatan, seluruh tempat menjadi kacau, artefak bertabrakan, langit penuh cahaya ledakan. Sementara itu, Fang Han sudah berada di dalam aula Daxiong. Di dalam, cahaya Buddha sangat kuat, namun ia melihat, Zikuan Makino sudah hampir mencapai pusat. Di depan patung Buddha, terdapat 18 tangki besar. Di dalamnya, lemak Buddha, setiap tangki, bernilai luar biasa. Fang Han memperkirakan, satu tangki setara lebih dari 10 artefak tingkat raja. Namun, yang paling berharga bukan itu. Di tengah aula, terdapat satu patung Buddha kering. Tubuhnya seperti sisa setelah kegagalan mencapai tingkat lebih tinggi. Namun auranya, menekan langit dan bumi. Bahkan Fang Han pun merasakan tekanan pada jiwanya. Ini adalah tubuh seorang Buddha tingkat sangat tinggi. Di bawahnya, terdapat teratai 7 harta, dipenuhi artefak, pisau, mutiara, relik, pil. Semuanya tingkat atas. Teratai itu sendiri, setara artefak setengah tingkat raja. Zikuan Makino penuh keserakahan. Namun, ia tidak bisa mendekat. Feng, bukankah kau menahan mereka? Kenapa bisa masuk? Ia berseru. Aku sudah memberi cukup waktu. Fang Han menjawab tenang. Lalu, ia langsung bergerak. Cahaya Buddha terserap ke dalam simbolnya. Bahkan patung Buddha itu sedikit bergetar. Aura mengerikan terpancar. Sekarang, Fang Han berubah menjadi sungai takdir. Kekuatan sebab akibat berputar. Sejarah peradaban Buddha muncul. Di tengah, Buddha Raja Kebebasan Dunia duduk. Tangan besar menangkap. Swosh, swosh, swosh. Tangki-tangki lemak Buddha langsung terserap. Satu persatu, 8 tangki langsung jatuh ke tangannya. Setiap tangki bernilai lebih dari 10 artefak tingkat raja. Keuntungan besar. Aura Fang Han melonjak gila-gilaan. Tidak, Zikuan Makino meraung dengan suara serak. Melihat Fang Han langsung menyapu 8 tangki lemak Buddha tingkat suci, hatinya seperti terkoyak. Meskipun mereka bekerja sama, namun di dalam harta ini, keduanya saling menghitung. Saat Fang Han masuk, ia tidak tertekan oleh cahaya Buddha. Bahkan, menyerapnya tanpa henti. Hal itu benar-benar di luar dugaan. Zikuan Makino sendiri berjuang mati-matian untuk mendekati tubuh Buddha, namun tidak mampu melangkah. Sementara Fang Han berjalan santai dan langsung mengambil harta. Perbedaan ini membuatnya hampir muntah darah. Yang lebih parah, secara logika dan pandangan orang luar, semua ini adalah hasil Fang Han. Dialah yang menahan 2 ahli di luar. Jika sekarang Fang Han mengambil semua harta, itu dianggap wajar. Jika ia tidak mendapatkan apapun, justru ia akan terlihat tidak berguna. Memikirkan hal ini, dadanya sesak. Cahaya kebijaksanaan terangi masa depan. Teknik tinju kebijaksanaan Zikuan Makino akhirnya meledak. Seluruh energinya memadat menjadi satu tinju raksasa. Tinju itu penuh zen, menyatu dengan cahaya Buddha. Menarik, tubuh Buddha di aula seolah merespons. Tekanan terhadapnya berkurang. Kau memang luar biasa. Fang Han tertawa. Kalau begitu, kita lihat siapa yang mendapatkan lebih banyak. Ia tidak berhenti sama sekali. Simbol Buddha Raja Kebebasan Dunia bersinar semakin terang. Bayangan biksu muda semakin jelas. Nyanyian suci menggema. Sesudah penciptaan ada langit, sebelum penciptaan hanya 18 tahun, satu kekacauan 1 tahun. Dalam nyanyian itu, seluruh cahaya Buddha tunduk, mengalir ke arah Fang Han. Artefak di atas teratai melonjak, satu persatu, terbang ke arahnya. Pisau abadi, rangkaian manik, menara harta, sepasang roda emas, labu pil, mangkuk ungu emas. Semua disapu bersih. Zikuan Makino hampir memuntahkan darah. Ia mengenali semuanya. Pisau pemutus hukum, hampir setara artefak tingkat raja. Manik dunia Ming, bisa memanggil raja-raja kegelapan. Menara 7 harta, menekan gunung dan sungai. Roda ayu, bisa menghancurkan dewa. Labu pil, pil puncak tingkat raja. Semua harta, lenyap. Dalam sekejap, Fang Han mengambil hampir semua artefak di aula. Kini, targetnya hanya satu, tubuh Buddha. Itulah harta terbesar. Jika didapat, kekuatan Fang Han akan melonjak ke tingkat dewa suci. Namun, tidak semudah itu. Cahaya sebab akibat melingkupi tubuh Buddha. Menahan segalanya, bahkan melawan simbol Fang Han. Luar biasa. Fang Han terkejut. Ia merasakan, di dalam tubuh Buddha terdapat kutukan kuno yang berkaitan dengan simbolnya. Bahkan, berusaha merebut kendali. Simbol itu terasa berat seperti gunung.
Pada saat itu, bom, dua aura masuk, Wu Bahuang Huang Fei, Xiao Si Huang Song Teng Fei. Mereka akhirnya masuk. Begitu melihat, Fang Han hampir menguasai tubuh Buddha. Mereka langsung panik, tidak boleh dibiarkan. Jika dia mendapatkan tubuh ini, dia akan menjadi tak terkalahkan. Keduanya langsung bergabung, serangan besar dilancarkan. Zikuan Makino mundur ke samping. Ia tidak ingin melawan Fang Han, namun juga tidak ingin membantunya. Ia berharap kedua pihak saling melukai. Kalian tidak bisa menghentikanku. Fang Han tertawa dingin. Dewa bela diri muncul. Semua artefak yang baru didapat berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, semua sudah dipadukan. Kekuatan melonjak. Serangan Wu Bahuang dan Xiao Si Huang ditahan. Buddha Zen. Fang Han berseru, "Aku adalah penerus Buddha Raja Kebebasan Dunia. Semua kekuatan berkumpul padaku. Menyerahlah." Ia melafalkan mantra 6 kata. Setiap kata mengguncang ruang. Aura tubuh Buddha mulai melemah. Namun, Wu Bahuang Huang Fei segera berteriak, "Makino, jika dia berhasil, kau tidak akan mendapatkan apapun. Bergabunglah dengan kami, bunuh dia." Dalam sekejap, hati Zikuan Makino terguncang. Fang Han langsung merasakan krisis. Jika 3 orang menyerang bersama, situasi akan berbahaya. Tanpa ragu, ia mengambil keputusan. Bom, kekuatan meledak. Fang Han melancarkan 33 serangan berturut-turut. Seluruh aula dipenuhi bayangannya. Kekuatan menghancurkan segalanya. Setara 33 ahli setengah langkah dewa suci sekaligus. Zikuan Makino langsung mundur. Wajahnya pucat. "Jika terkena, aku pasti mati." Pada saat yang sama, Fang Han berbalik, menyerang Wu Bahuang Huang Fei dan Xiao Si Huang. "Kalian benar-benar mencari kematian. Sekarang lihat apa itu bela diri sejati." Aura membunuh membumbung. Wu Bahuang dan Xiao Si Huang terkejut. Namun, tidak ada jalan mundur. Mereka mengerahkan kekuatan penuh. Xiao Si Huang, 13 kali lipat kekuatan. Wu Bahuang, 15 kali lipat. 3 kekuatan. Bertabrakan. Bom. Seluruh aula Daxiong retak. Dinding runtuh. Retakan menyebar kemana-mana. Pak. Dua suara terdengar. Tubuh Xiao Si Huang dan Wu Bahuang terpental keluar. Darah muncrat di udara. Keduanya kalah telak. Bunuh. Masuk ke gudang harta. Rebut semuanya. Di dalam harta ini terdapat begitu banyak kekayaan. Asalkan mendapatkan sedikit saja, kita bisa memperoleh keberuntungan Buddha dan menjadi dewa. Setelah keluar, kita akan tak terkalahkan. Cepat terobos. Xiao Si Huang, Feng Yuan, Wu Bahuang, Zikuan, semuanya harus mundur. Di luar gudang, ledakan energi mengguncang langit dan bumi. Para murid sejati dari berbagai sekte menyerbu masuk, merobek cahaya Buddha. Namun, bom, 2 sosok terpental keluar. Xiao Si Huang Song Teng Fei, Wu Bahuang Huang Fei. Tubuh mereka menghantam kerumunan. Banyak murid langsung hancur. Artefak meledak. Jeritan terdengar di mana-mana. Apa ini? Mereka berdua dikalahkan. Siapa yang melakukannya? Feng atau formasi Buddha? Semua orang mundur dengan ketakutan. Sementara itu, Xiao Si Huang dan Wu Bahuang duduk bersila di udara. Darah mengalir dari mulut mereka. Luka berat. Di dalam aula Daxiong, Fang Han tidak berhenti. Ia telah mengusir mereka semua. Sekarang, ia fokus sepenuhnya. Bom, ia kembali meledakkan kekuatan. 33 kali lipat kekuatan tempur. Bayangan dirinya memenuhi aula. Dalam 3 napas, ia telah melancarkan ratusan juta pukulan. Energi kabut kristal diserap, memulihkan konsumsi. Lemak Buddha menopang segalanya. Akhirnya, teratai 7 harta runtuh. Tubuh Buddha berdiri, mengubah segala sesuatu menjadi naga. Fang Han mengangkat tangan. Teratai hancur, berubah menjadi energi Buddha, diserap ke dalam tubuhnya. Semua esensi masuk ke dalam 8 pagoda Buddha. Artefak di dalamnya naik tingkat, satu persatu, menjadi artefak abadi tingkat atas. Kekuatan melonjak, aura mengguncang langit dan bumi. Luar biasa, Fang Han sangat gembira. Dengan kekuatannya sekarang, memurnikan artefak menjadi sangat mudah. Setiap partikel tubuhnya seperti naga purba. Akhirnya, semua esensi teratai 7 harta terserap. 8 pagoda Buddha naik tingkat penuh. Kekuatan naga turun dari kehampaan, mengalir ke tubuhnya. Sekarang, tubuh Buddha, Fang Han menyerang. Pukulan demi pukulan, menghantam tubuh Buddha.
Tiba-tiba, mata Buddha terbuka, dua cahaya menembus langsung ke dalam jiwa Fang Han. Serangan terakhir, Fang Han langsung mengerti, ini adalah sisa kehendak Buddha. Jika berhasil dilawan, tubuh ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Bayangan Raja Langit kekacauan. Dalam kesadarannya, muncul sosok agung, melindungi jiwanya. Dua kehendak bertabrakan. Bom! Kesadaran Fang Han seperti kapal di badai. Hampir hancur. Kehendak Buddha berusaha menghapus kesadarannya. Namun, di saat terakhir, pemahaman Dao Fang Han meledak. Ia mengendalikan kekuatan itu. Bam! Kehendak Buddha hancur, lenyap. Cahaya Buddha menghilang. Tubuh Buddha jatuh ke tangan Fang Han. Ia langsung menyegelnya di dalam gerbang surga Tianmen. Menunggu untuk dimurnikan. Belum cukup. Fang Han tertawa. Ia mengangkat tangan. Seluruh aula Daxiong mulai runtuh. Ruang hancur. Cahaya Buddha mengalir ke tubuhnya. Ia menyerap seluruh kuil. Tidak bagus. Cepat mundur. Di luar, para murid panik. Kuil runtuh ke arah pusat. Siapapun yang terlambat, langsung tersapu dan lenyap. Setelah mundur jauh, mereka melihat pemandangan mengejutkan. Seluruh kerajaan Buddha runtuh, berubah menjadi naga energi, dan masuk ke dalam tubuh satu orang. Fang Han, pemimpin murid sejati Sekte Yuhua. Ia menelan seluruh kuil. Luar biasa, dia benar-benar mendapatkan semuanya. Bahkan kuil pun ditelan. Dia menahan dua ahli, memberi waktu Makino, tapi akhirnya dia sendiri yang mengambil semua. Sekarang dia memiliki tubuh Buddha, kekuatannya akan menembus batas. Namun ada juga yang khawatir. Tubuh Buddha tidak mudah dimurnikan. Bahkan Dewa Suci butuh ratusan ribu tahun. Dia akan menjadi target semua orang. Fang Han mendengar semua itu. Namun, ia tetap tenang. Mereka benar. Ia berpikir, aku harus segera memperkuat diriku. Tanpa ragu, ia mulai memurnikan harta. Pisau pembunuh hukum dihancurkan. Esensinya masuk ke dalam Zhou Tianyi. Bom! Artefak itu naik menjadi artefak abadi tingkat atas. Dalam sekejap, pemahaman Fang Han terhadap Dao meningkat. Segalanya menjadi lebih jelas. Aura semakin dalam. Kekuatan semakin tak terbendung. Di udara, Fang Han berdiri tegak. Artefak di tubuhnya mulai hancur satu persatu. Puluhan harta Buddha dihancurkan tanpa ragu. Semua esensinya diserap ke dalam 33 harta surgawi. Dalam sekejap, energi besar itu membuat hampir semua artefak kecuali gerbang surga Tianmen naik menjadi artefak abadi setengah tingkat atas. Hukum-hukum di dalamnya bersinar. Hanya selangkah lagi, menjadi artefak abadi tingkat atas sejati. Sayangnya, tidak ada fragmen artefak sejati. Fang Han memahami, untuk mencapai puncak, dibutuhkan bahan tingkat artefak sejati. Namun, meski begitu, kekuatannya sudah melonjak drastis. Terutama Zhou Tianyi, telah mencapai kesempurnaan. Kemampuannya dalam deduksi Dao, menjadi sangat mengerikan. Fang Han menyipitkan mata. Sekarang, tubuh Buddha, ia mengamati. Di dalam gerbang surga Tianmen, tubuh Buddha duduk bersila, tak bernyawa, namun kulitnya berwarna ungu emas. Aura sebab akibat mengalir di setiap inci. Kekuatan itu hampir abadi. Fang Han mencoba menggunakan kekuatan naga, namun tidak berhasil. Bahkan, kekuatan itu diserap dan hampir berbalik menyerangnya. Sulit. Fang Han mengernyit. Tubuh ini menyerap semua energi, lalu menggunakannya untuk menyerang balik. Memurnikannya hampir mustahil. Ia mencoba berbagai kekuatan, semuanya ditelan. Akhirnya, ia menyimpulkan, hanya satu cara, menggunakan kekuatan sebab akibat perlahan mengikisnya. Seperti tetesan air menembus batu. Ia berdiri diam, berpikir, tak satu pun murid berani mendekat. Karena, bahkan Xiao Si Huang dan Wu Bahuang pun kalah. Beberapa napas kemudian, Fang Han membuka mata, tatapannya mengarah kedua orang itu. Tidak bagus, mundur. Wu Bahuang dan Xiao Si Huang langsung kabur. Mereka kembali ke artefak masing-masing. Xiao Si Huang berteriak, semua murid, lawan iblis ini. Dia telah menjadi iblis. Kita akan laporkan ke surga. Ia mencoba membalikkan keadaan. Fang Han tersenyum dingin. Kau pikir bisa melawanku dengan jumlah? Baik, hari ini, tidak satu pun dari kalian akan keluar hidup. Bukan ancaman kosong. Ia benar-benar bergerak. Tangannya mengayun, pusaran muncul, menyerang gunung penyelamatan. Dalam sekejap, seluruh wilayah kuno bergetar. Energi iblis bangkit, makhluk-makhluk iblis
muncul di mana-mana, seolah dunia tunduk padanya. Serangan besar menghantam, gunung penyelamatan retak, jeritan terdengar dari dalam. Namun, serangan balasan datang dari kapal seberang. Meriam petir abadi ditembakkan, cahaya besar melesat ke arah Fang Han. Namun, Fang Han hanya mengangkat tangan. Serangan itu hancur, ia berubah menjadi sungai besar, lebih besar dari kapal itu, menghantam langsung. Ledakan demi ledakan menghujani tubuhnya, namun tak berpengaruh. Semua diserap. Bam! Sungai itu menghantam kapal. Seluruh kapal berguncang. Para murid menjerit ketakutan. Wu Bahuang dan Xiao Si Huang bangkit. Mereka memulihkan kekuatan. Bersama para murid, mereka memperkuat pertahanan. Dua kekuatan besar bersatu. Namun, Fang Han tertawa. Kalian pikir bisa melawanku? Tubuhnya melebar. Ratusan juta naga muncul. Langit dan bumi bergetar. Ia menyerap energi dari berbagai ruang. Makhluk iblis ditarik masuk, dihancurkan, diserap. Kekuatan terus bertambah. Sungai itu menjadi lebih ganas, menghantam kapal tanpa henti, seolah ingin menghancurkannya. Para murid menyaksikan dengan gemetar. Ini terlalu mengerikan. Dia sendirian melawan dua sekte besar. Ini hampir setara Dewa Suci. Keluarga Suanyuan pucat. Sementara itu, keluarga Makino berkumpul. Salah satu bertanya, haruskah kita merebut harta darinya? Zikuan Makino langsung marah. Kau ingin mati? Dia bahkan belum memurnikan tubuh Buddha. Jika sudah, dia akan setara Dewa Suci. Ia menenangkan diri. Lebih baik berteman daripada menjadi musuh. Namun, ia juga tidak berani membantu, karena kedua sekte itu punya latar belakang besar. Kita tunggu saja. Tiba-tiba, dong, suara lonceng dan genderang menggema. Langit terbuka, gerbang ruang waktu muncul. Itu sinyal dari surga. Zikuan Makino terkejut. Ujian berdarah berakhir lebih awal. Gerbang surga Tianmen dari pengadilan langit tiba-tiba terbuka. Biasanya, ujian berdarah berlangsung 7 hari 7 malam. Namun kali ini, baru 6 hari sudah berakhir. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Semua orang terkejut. Bahkan Fang Han merasakan gejolak ruang yang hebat. Ia menghentikan serangan, menatap ke arah gerbang di langit. Suara para tetua agung terdengar. Para murid sejati, segera keluar. Kaum barbar langit telah bersekutu dengan kekuatan dunia lain dan menyerang surga. Jika terlambat, gerbang surga Tianmen akan tertutup selamanya. Kerumunan langsung gempar. Apa? Kaum barbar menyerang surga? Mereka bahkan bersekutu dengan dunia luar. Di luar sana ada banyak dunia, bahkan ada penguasa setingkat penguasa langit. Ini gila, cepat keluar. Semua murid langsung berhamburan. Fang Han pun tidak lagi mengejar Wu Bahuang dan Xiao Si Huang. Ia melesat ke langit, kecepatan tak tertandingi. Ia bahkan melampaui semua murid sejati. Menjadi yang pertama keluar dari wilayah kuno. Dalam sekejap, ia muncul di kota kuno Tianzu. Di atasnya, surga yang menjulang tinggi. Aura pertempuran menyelimuti langit. Fang Han menyipitkan mata. Kaum barbar, dunia luar. Ia memahami, di luar dunia ini, terdapat banyak dimensi lain. Masing-masing memiliki hukum sendiri. Makhluk kuat tak terhitung jumlahnya. Dulu, surga menaklukkan semuanya. Namun kini, mereka bangkit kembali. Fang Han melihat ke langit. Kabut hitam menyelimuti. Kekuatan membunuh turun dari atas. Namun, jaraknya terlalu jauh. Ia tidak bisa ikut campur. Di langit, puluhan dewa suci berdiri. Mereka memandang Fang Han dengan takjub. Anak ini sangat cepat. Kekuatannya luar biasa. Fang Han memberi hormat. Junior dari sekte Yuhua, Feng. Para dewa suci berdiskusi. Belum pernah mendengar namanya. Namun kekuatannya sudah setengah langkah dewa suci. Pasti mendapat banyak harta. Tak lama, para murid lain keluar dari gerbang surga Tianmen. Seperti belalang, memenuhi langit. Fang Han melihat sekutunya, langsung menarik mereka ke sisinya. Xiao Huang, Xiao Xie Huang, dan lainnya juga berkumpul. Segera, mereka menempati sebuah paviliun besar. Kini, pengaruh Fang Han terlihat jelas. Banyak murid berkumpul di sekelilingnya, bahkan dari sekte lain. Zikuan Makino pun diam, tidak berani mendekat. Xiao Yuhuang Xiaqiu tersenyum. Saudara Feng benar-benar tak tertandingi. Jika bukan karena portal dibuka, dua sekte besar pun akan kalah darimu. Fang Han tersenyum tipis. Jika ada yang ingin ditanya, katakan. Tatapannya menyapu.
Semua orang merasa seperti dilihat sampai ke dalam jiwa. Xia Qiu bertanya, aku melihatmu menggunakan teknik tinju asal ilahi, bagaimana kau mendapatkannya? Fang Han menjawab santai, aku mendapatkan warisan dari Duo Bao Tianjun. Semua orang terkejut, mereka tahu, Duo Bao Tianjun adalah murid Raja Abadi asal. Jika ada kesempatan, datanglah ke 9 langit. Fang Han mengangguk, tiba-tiba, suara para dewa suci menggema. Kalian semua kembali ke sekte. Perang akan terjadi. Kaum barbar mungkin menyerang dunia manusia. Pada saat itu, bom, petir raksasa menyapu langit. Semua orang gemetar. Fang Han membuka mata ilahi. Ia melihat, sebuah kehendak besar turun. Seorang penguasa langit menyerang. Dimanapun ia lewat. Dunia luar hancur. Kabut hitam terbelah. Namun, tiba-tiba, sebuah cahaya lain muncul. Melawan serangan itu. Dua kekuatan besar, bertabrakan di langit. Gelombang energi, menyebar ke segala arah. Bahkan dari jarak jauh, semua orang merasakan tekanan. Banyak murid, langsung pingsan. Tanah retak, langit berguncang. Namun, tiba-tiba, cahaya lembut muncul. Energi penebusan menyelimuti dunia. Segalanya, kembali stabil. Fang Han melihat ke atas. Sebuah senjata muncul, bila aneh, memancarkan kekuatan penebusan. Seorang dewa suci berkata, itu adalah artefak penguasa langit bencana. Senjata suci penebusan, setara kekuatan penguasa langit. Aura senjata itu menekan seluruh dunia. Pertempuran di langit masih berlangsung, dan dunia akan segera berubah. Tekanan yang mengerikan. Fang Han menatap langit. Ia benar-benar terguncang. Ini pertama kalinya ia melihat penguasa langit bertarung secara nyata. Sebelumnya, hanya proyeksi kehendak. Namun sekarang, kekuatan asli, gelombang energi saja, cukup untuk membunuhnya. Di hadapan penguasa langit, aku seperti semut. Ia menarik napas dalam, bahkan satu jari saja cukup untuk memusnahkanku. Namun, ia tetap tenang, karena ia memiliki perlindungan tersembunyi. Jika diperlukan, kekuatan itu akan melindunginya. Tianjun, aku harus mencapai tingkat itu. Fang Han mengepalkan tangan. Hanya dengan mencapai tingkat penguasa langit, ia bisa benar-benar berdiri di puncak. Bahkan, bertahan saat kehancuran dunia. Ia memahami satu hal, suatu hari, langit dan bumi akan hancur. Segala sesuatu akan kembali ke kekacauan. Bahkan dewa suci akan lenyap. Hanya penguasa langit yang memiliki kesempatan bertahan melewati satu era kehancuran. Namun, itu pun tidak pasti. Banyak penguasa langit telah jatuh sepanjang sejarah. Tak ada yang benar-benar abadi. Namun, itu tetap satu-satunya jalan. Keinginan Fang Han untuk berkultivasi membara hebat. Tak lama, pertempuran di langit mereda. Senjata suci penebusan menghilang. Ketenangan kembali. Para dewa suci berbicara. Pertempuran ini baru awal. Namun kompetisi jenius tidak akan ditunda. Kalian semua harus bersiap. Kali ini, penguasa langit akan memilih pasangan untuk putrinya. Namun, bukan hanya kalian yang akan bertarung. Ada banyak ahli tersembunyi. Bersiaplah. Setelah itu, para dewa suci menghilang. Fang Han melihat, semua sekte mulai pergi. Ia pun berkata, kita kembali. Ia memimpin para murid sekte Yuhua. Kini, tanpa diragukan, ia adalah pemimpin. Namun, di kejauhan, Zhu Chongyang, Wan Xian, dan Hua Zentian menatap dengan dingin. Kebencian terlihat jelas. Dia terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Apakah harus menyerah? Hua Zentian tersenyum dingin. Tidak, kita akan menjatuhkannya dari dalam. Ia melanjutkan, di sekte Yuhua, kita punya kekuatan. Para tetua, para dewa suci, semuanya punya hubungan. Kita akan menekannya, mencari kesalahan, bahkan membuatnya kehilangan kultivasi. Zhu Chongyang menggertakkan gigi. Dia mengambil pedang kebenaranku. Aku akan membalas. Wan Xian tertawa dingin. Kita juga sebarkan berita, dia membunuh Zhao Fenghua. Biarkan kaisar menyerangnya. Dia tidak akan punya jalan keluar. Mereka bertiga tersenyum licik. Rencana jahat mulai terbentuk. Sementara itu, Fang Han telah kembali ke sekte Yuhua. Ia langsung memasuki pengasingan. Kini, ia berada di wilayah inti. Sebagai murid sejati, ia berhak membuka dojo sendiri. Ia mengangkat tangan, ruang bergetar. Dalam sekejap, sebuah dojo megah terbentuk. Segalanya, seperti kristal giok, dipenuhi bunga dan tanaman langka. Bahkan, spesies dari dunia lain. Semua ini,
ia ambil dari Aula Daxiong. Langit dan bumi, lindungi dojo. Fang Han berseru. Puluhan naga purba muncul, berputar di sekitar dojo. Setiap naga, setara dewa, menjaga segalanya. Kemudian, ia memanggil para iblisnya. Keluar, puluhan iblis muncul, termasuk 2 merak kuat. Mereka menunduk. Guru, apa perintahmu? Meski enggan, mereka tidak berani melawan. Mereka telah melihat kekuatan Fang Han, mengalahkan Xiao Si Huang, melukai Wu Bahuang, mengambil seluruh harta. Orang seperti ini tidak bisa dilawan. Fang Han berkata tenang, kalian akan menjaga dojo, membantu mencari murid berbakat, membangun kekuatan. Jika ada yang berbakat, bawa ke sini. Para iblis mengangguk. Fang Han melanjutkan, aku akan berkultivasi tertutup, memurnikan tubuh Buddha, jaga tempat ini. Jika berhasil, kalian akan mendapatkan manfaat besar. Setelah itu, ia duduk bersila, aura berputar, langit dan bumi beresonansi. Perjalanan kultivasi berikutnya dimulai. Fang Han memahami, situasinya saat ini masih berbahaya. Meski tampak kuat, sebenarnya belum cukup. Dengan kekuatannya sekarang, melawan Dewa Suci sejati, hanya bisa bertahan hidup. Itu pun, paling banyak 50%. Jika menghadapi Dewa Suci tingkat menengah, tinggi, puncak, bahkan setengah langkah menuju penguasa langit, ia bisa langsung mati. Karena itu, satu-satunya jalan adalah memurnikan tubuh Buddha Kaisar Zen. Bahkan, ia ingin menjadikannya sebagai avatar. Di dalam dojo, Fang Han duduk tenang. Ia mengangkat tangan. Tubuh Buddha muncul. Sekejap, seluruh dojo dipenuhi cahaya Buddha. Para iblis gemetar. Naluri mereka ketakutan. Meski sudah dimurnikan, mereka tetap makhluk iblis. Dan Buddha adalah musuh alami. Tubuh Buddha itu, meski sudah mati, masih memancarkan aura menekan langit dan bumi. Seolah satu genggaman, bisa merobek kehampaan. Fang Han mengamati, ia menyadari, kekuatan di dalam tubuh itu hampir tak terbatas. Namun, semuanya terkunci oleh kekuatan sebab akibat. Tak ada yang bocor. Ini adalah, tanpa celah, ia menyerang. Energi naga, diserap. Energi pedang, diserap. Energi asal, penciptaan, kebebasan. Semuanya, diserap. Bahkan, semakin ia menyerang, cahaya Buddha semakin kuat. Hanya satu hal yang bisa menekannya. Simbol Buddha Raja Kebebasan Dunia. Fang Han menghela napas. Waktu, seperti arus. Ia menunjuk. Waktu di dojo, berubah. 1 hari di luar, menjadi 1000 tahun di dalam. Ia mulai berkultivasi, menggunakan sebab akibat, perlahan mengikis. Namun, setelah ribuan tahun, tidak ada hasil. Bahkan, kekuatan sebab akibatnya diserap. Tubuh Buddha semakin hidup, seolah akan bangkit. Fang Han terdiam. Ini salah perhitungan. Ia mulai menghitung ulang. Zhou Tianyi berputar. Cahaya kebijaksanaan bersinar. Tiba-tiba, ia mendapat pencerahan. Kekuatan takdir. Bom. Aura kehidupannya terbakar. Ia mengaktifkan kekuatan takdir. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu. Di kejauhan tak terhingga, gerbang kehidupan abadi. Namun, masih samar. Fang Han berdiri. Matanya seperti dewa. Ia berseru, Buddha Kaisar Zen, hidupmu telah berakhir. Kau tidak memiliki takdir. Namun aku, menguasai takdir. Aku akan memanggil kembali jiwamu. Sebuah sungai muncul. Sungai takdir. Tak berawal, tak berakhir. Mengalir melintasi masa lalu dan masa depan. Di dalamnya, tak terhitung kehidupan. Fang Han belum menguasainya sepenuhnya. Namun kekuatannya sudah menakutkan. Temukan, ia berteriak dalam hati. Di kedalaman sungai, sebuah cahaya emas muncul. Ia meningkatkan pembakaran hidupnya 10 kali lipat. Sungai bergolak. Para iblis langsung berlutut, gemetar. Ini kekuatan takdir. Ini kekuatan tertinggi. Guru, terlalu kuat. Jiwa Buddha Kaisar Zen, kembalilah. Fang Han meraung. Cahaya emas meloncat keluar, masuk ke tubuh Buddha. Bom, mata Buddha terbuka. Aura melonjak. Seluruh dojo hampir runtuh. Ini adalah kekuatan Kaisar abadi sejati. Namun, Fang Han tetap tenang, karena semua ini bergantung padanya. Tanpa kekuatan takdir, jiwa itu akan lenyap. Buddha Kaisar Zen memandangnya. Dalam sekejap, ia memahami segalanya. Kau membangkitkanku dengan membakar hidupmu dan menggerakkan takdir. Fang Han mengangguk. Benar, aku mengubah takdirmu, memberimu kesempatan melihat dunia lagi.
namun aku tidak bisa mempertahankannya lama. Buddha itu berkata tenang, bergantung pada orang lain untuk hidup tidak berarti. Bahkan Buddha Raja Kebebasan Dunia pun tidak bisa menghindari ini. Ia menatap Fang Han, aku tahu tujuanmu, kau ingin aku bertarung untukmu. Fang Han tidak menyangkal, benar, aku menguasai takdir. Di masa depan, aku akan mencapai keabadian sejati. Saat itu, kau bisa hidup kembali. Buddha tersenyum tipis. Keabadian, banyak yang mencapainya, namun tetap jatuh. Itu hanya ilusi. Fang Han langsung membalas. Jika tidak ada bulan, bagaimana bayangannya muncul di air? Jika tidak ada bunga, bagaimana terlihat di cermin? Ilusi berasal dari kenyataan. Buddha terdiam, lalu tertawa pelan. Bagus. Ucapan yang membangunkan kesadaran. Ia menutup mata, jiwanya menghilang kembali. Fang Han menghentikan kekuatan takdir. Tubuh Buddha kembali diam, namun ia sudah mendapatkan sesuatu, pemahaman, arah baru, jalan menuju kekuatan, semakin jelas. Memanggil roh Buddha Kaisar Zen benar-benar menguras tenaga. Fang Han menghela napas. Baru saja, ia hampir kehilangan 1% dari umur hidupnya. Ini bukan harga kecil. Kabut kristal hanya bisa memulihkan energi, bukan umur. Jika tidak, ia bisa memanggil Buddha itu tanpa batas. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ia sadar, ini adalah pedang bermata dua. Keuntungan, ia bisa memanggil kekuatan setingkat kaisar abadi kapan saja. Kerugian, umur hidup terkuras hebat. Namun, tetap saja, ini adalah kartu pembunuh terbesar. Jika digunakan, bahkan Dewa Suci pun bisa dibunuh. Fang Han duduk bersila, tubuh Buddha masuk ke dalam tubuhnya. Duduk di pusat dunia kristalnya. Ia mulai menyesuaikan napas. Konsumsi tadi terlalu besar, namun ia tidak menyesal, karena ia telah menemukan metode baru. Bukan memurnikan, melainkan memanggil dan menggunakan. Ia mulai menghitung, jika semua 33 harta surgawi menjadi artefak abadi tingkat atas, maka kabut kristal bisa berubah menjadi batu abadi. Dan batu abadi bisa memulihkan umur. Namun, itu masih jauh. Untuk mencapai tingkat artefak raja, bahkan penguasa langit pun kesulitan. Fang Han menutup mata. Tubuh Buddha ini tidak boleh sering digunakan. Semakin banyak digunakan, semakin sulit mencapai Dewa Suci. Ia mulai berkultivasi, menyatukan berbagai dao, mencari terobosan. Namun, langkah terakhir menuju Dewa Suci seperti jurang tak terjangkau. Sementara itu, di kedalaman Sekte Yuhua, sebuah pertemuan besar berlangsung. Para ahli berkumpul, ratusan ribu dewa, puluhan dewa suci, bahkan beberapa dewa leluhur. Ini adalah inti kekuatan sekte. Seorang dewa suci berdiri, pemimpin sekte, bagaimana pendapatmu tentang Feng? Dalam ujian berdarah, ia mencapai setengah langkah dewa suci. Bahkan setara dewa suci, bakat seperti ini jarang terjadi. Semua memandang satu orang, seorang pria muda, tenang seperti air. Dialah Yu Huang, pemimpin tertinggi Sekte Yuhua. Ia berbicara perlahan. Aku sudah memperhatikannya. Dia luar biasa, bahkan mengalahkan Xiao Si Huang dan Wu Ba Huang. Jika berkembang, akan menjadi pilar sekte. Namun, sebuah suara dingin terdengar. Seorang leluhur berbicara. Tidak sesederhana itu. Dia membunuh Zhao Feng Hua, putra Kaisar Huang. Masalah besar akan datang. Orang itu adalah Hua Wenchang. Ia melanjutkan, jika Kaisar Huang menuntut, bagaimana kita menghadapi? Yu Huang menjawab tenang, dalam ujian berdarah, tidak ada kesalahan. Ini aturan surga, tidak bisa dituntut. Namun, orang lain menambahkan, aku curiga, dia punya latar belakang misterius. Mungkin mata-mata. Yu Huang tersenyum tipis. Anak muda punya peluang, itu normal. Dia mewarisi Dao Duo Bao Tianjun. Dan, ia mengangkat tangan. Sebuah surat muncul. Ini dari Nangmong. Semua terkejut. Bayangan muncul. Sosok itu adalah Nangmong Satnis. Aura kuat mengguncang ruangan. Bahkan para leluhur terkejut. Bagaimana bisa sekuat ini? Nangmong Satnis berbicara. Aku kini telah mencapai tingkat kaisar abadi. Konflik dengan Feng, kesalahpahaman. Keluarga Nangmong tidak akan menuntut. Aku juga telah menyiapkan hadiah untuknya. Setelah itu, bayangan menghilang. Seluruh aula hening. Semua orang menyadari satu hal. Fang Han tidak hanya kuat, namun memiliki dukungan besar dan masa depan tak terbayangkan.
Bagaimana menurut kalian semua? Suara Yu Huang terdengar tenang. Nangmong Satnis jelas menunjukkan sikap mendukung. Bahkan mengirim hadiah pil suci kepadaku untuk diberikan pada Feng. Ia mengangkat tangannya. Sebuah labu emas muncul. Di dalamnya, kabut biru berputar. Naga, harimau, kura-kura, dan berbagai bayangan kaisar muncul silih berganti. Aura menekan langit dan bumi. Apa? Pil suci. Seluruh aula gempar. Para dewa, dewa suci, bahkan dewa leluhur. Semuanya terkejut. Pil suci setara kaisar abadi. Dapat menghidupkan kembali daging dan tulang. Menyambung hukum yang terputus. Meningkatkan ranah kultivasi. Bahkan membantu memahami Dao. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Itu pasti warisan leluhur Pil Yuan. Makhluk legendaris yang hampir setara leluhur keluarga Nangmong. Lalu, apa maksud mereka memberi ini pada Feng? Seorang dewa suci bertanya. Yu Huang menjawab santai. Apalagi, dia berjasa besar dalam ujian berdarah. Sudah seharusnya diberi hadiah. Namun, suasana mulai berubah. Aura membunuh samar muncul. Hua Wencang tersenyum dingin. Hadiah? Atau justru ada sesuatu yang mencurigakan? Kenapa keluarga Nangmong begitu melindunginya? Ada apa sebenarnya dengan Feng ini? Tatapannya tajam seperti pedang. Masalah ini harus diselidiki. Jika perlu, ia berhenti sejenak. Aura membunuh membubung. Hapus kultivasinya. Beberapa tetua lain langsung menyetujui. Benar, dia terlalu berbahaya. Jika belum tumbuh sempurna, lebih baik kita mengambil keberuntungannya. Seorang kaisar abadi lain berkata dingin. Kita bisa memindahkan keberuntungan, kekuatan, dan pemahamannya ke tubuh Hua Zentian. Dengan begitu, kekuatan tetap di tangan keluarga Hua. Namun, seorang tetua non-Hua berbicara. Kalian terlalu gegabah. Lebih baik lihat keputusan pemimpin sekte. Yu Huang menghela napas pelan. Tatapannya menyapu semua orang. Kalian terlalu sempit. Sekte Yu Hua tidak boleh stagnan. Kita butuh darah baru. Jika hanya mengandalkan keluarga Hua, sekte ini tidak akan berkembang. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Hua Wencang membalas. Kami tidak menolak orang luar. Contohnya Zhu Chongyang. Dia juga dari luar, tapi tetap kami bina. Namun Feng berbeda. Tubuhnya aneh. Latar belakangnya misterius. Kami hanya ingin memastikan. Yu Huang akhirnya mengangguk. Baik, bawa dia ke sini. Jika dia benar jenius, dia akan menjadi pilar sekte. Di sisi lain, di dalam dojo, Fang Han sedang berkultivasi. Aura beresonansi dengan langit dan bumi. Cahaya kebijaksanaan menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, ia berdiri. Tinju bergerak. 5 teknik muncul. 1000 orang menuding. Dewa manusia murka. Sulit dicatat dalam kitab. Warisan abadi. Langit runtuh. Bom. Langit dan bumi bergetar. Hukum bergetar. Kelima teknik itu langsung melebur ke dalam sejarah Dao Konfusianisme di dalam tubuhnya. Cahaya kebenaran memancar. Niat membunuh berubah menjadi keagungan moral. Fang Han bergumam. Bagus. Jika aku bisa melengkapi 10 jurus, aku bisa langsung menerobos ke ranah Dewa Suci. Tiba-tiba, matanya terbuka. Tatapan tajam menyapu kehampaan. Siapa berani masuk ke dojoku? Seorang pria muncul. Aura Dewa Suci. Itu adalah Tu Seng. Ia juga terkejut melihat isi dojo. Naga leluhur. Iblis kuat. Aura menekan langit dan bumi. Feng, pemimpin sekte memanggilmu. Ada hal yang ingin ditanyakan. Fang Han tersenyum tipis. Dalam sekejap, ribuan kemungkinan berputar di pikirannya. Perhitungan berjalan seperti badai. Sidang para petinggi ya, menarik. Matanya berkilat dingin. Kalau mereka ingin mengujiku, maka aku akan lihat siapa yang sebenarnya sedang mencari kematian. Kalau begitu, aku ikut saja. Fang Han berkata santai. Sosok pendek itu mengangguk, lalu berbalik membuka jalur di kehampaan. Aku bernama Tu Longsun. Kau bisa memanggil namaku langsung. Ia melirik Fang Han. Kali ini, kau membuat keluarga Hua gempar. Mereka sudah mengadu dan menuntut hukuman berat untukmu. Setelah kau bertemu mereka, lebih baik sedikit merendah. Kalau tidak, dengan kultivasimu sekarang, akhirnya hanya kematian. Fang Han menyipitkan mata. Aku hanya konflik kecil dengan Hua Zentian. Dia berani memfitnahku. Niat membunuh samar muncul. Namun ia segera menahan diri. Sepertinya, sekte Yu Hua memang perlu dibersihkan. Tu Longsun mengangguk pelan. Keluarga Hua menguasai lebih dari 60% kekuatan sekte. Mereka takut kekuasaan direbut. Jadi,
Jenius akan ditarik. Jika tidak bisa ditarik, akan ditekan. Fang Han tertawa dingin dalam hati. Menekanku, kalian salah orang. Ia sudah menghitung segalanya. Jika terdesak, ia bisa memanggil roh Kaisar Zen. Meski harga mahal, itu cukup untuk mengguncang segalanya. Tak lama, mereka tiba di aula inti. Begitu Fang Han melangkah masuk, tatapan tajam dari segala arah langsung menekannya. Seolah seekor kelinci masuk ke sarang serigala. Ribuan dewa, puluhan dewa suci, beberapa dewa leluhur, aura menekan langit dan bumi. Namun, Fang Han tetap tenang. Ia langsung memberi hormat, salam kepada pemimpin sekte. Di tengah, duduk sosok agung, Yu Huang. Tatapan Yu Huang menyapu Fang Han. Tiba-tiba, ia terkejut. Ranah penyatuan langit dan bumi. Seluruh aula gempar. Apa? Itu ranah artefak. Bagaimana manusia bisa mencapainya? Apakah dia reinkarnasi artefak? Tatapan penuh keserakahan muncul, terutama dari Hua Wenchang. Yu Huang bertanya, Feng, bagaimana kau mencapai ranah ini? Fang Han menjawab tanpa celah, aku mendapatkan warisan Duo Bao Tianjun. Sebuah jejak kesadarannya menyatu denganku, sehingga aku memahami ranah ini. Yu Huang mengangguk pelan, lalu, ia melambaikan tangan. Sebuah labu emas terbang ke Fang Han. Ini hadiah untukmu, dari Nangong Satnis. Fang Han membuka sedikit, dan langsung terkejut. Energi dahsyat, energi kehidupan. Tanpa ragu, ia menyerap sedikit. Seketika, umur yang hilang pulih. Dalam hati, ia tertawa. Datang tepat waktu. Sekarang, aku bisa menggunakan tubuh Kaisar Zen tanpa khawatir. Namun, belum sempat ia menikmati, suara dingin terdengar. Seorang tetua keluarga Hua melangkah maju. Feng, ku dengar kau mendapatkan tubuh Kaisar Zen. Serahkan. Suasana langsung tegang. Benar, artefak itu bukan untukmu. Serahkan pada sekte, kami yang akan memurnikannya. Jika tidak, kau akan membawa bencana. Bahkan Kaisar Huang bisa datang membunuhmu. Ancaman demi ancaman datang. Namun, Fang Han tetap tenang. Ia berkata perlahan, tubuh Kaisar Zen memang ada padaku. Tapi, aku tidak akan menyerahkannya. Seketika, suasana membeku. Fang Han melanjutkan, ujian berdarah adalah aturan surga. Harta yang didapat, milik pribadi. Kalian ingin merebutnya. Apakah kalian melawan aturan surga? Seorang dewa suci keluarga Hua melangkah maju. Aura menekan langit dan bumi. Berani, kau hanya murid. Berani melawan. Ia menunjuk Fang Han. Serahkan sekarang, atau aku akan menangkapmu sendiri. Aura membunuh membubung. Langit dan bumi beresonansi. Namun, Fang Han hanya tersenyum tipis. Matanya dingin. Kalau begitu, coba saja. Dewa suci dari keluarga Hua itu. Tinggi besar, wajahnya garang dan kejam. Setiap langkahnya, mengandung tekanan yang tak tertahankan. Aura menekan langit dan bumi. Siapapun bisa sesak napas. Namun, tidak ada yang menghentikannya. Bahkan Yu Huang hanya sedikit mengernyit. Seolah ingin melihat, bagaimana Fang Han menghadapi ini. Menghadapi tekanan dewa suci, Fang Han tetap berdiri tenang. Tak tergoyahkan, seperti gunung purba. Ia berkata dingin, jadi kalian benar-benar ingin merampas hartaku. Di mana aturan sekte? Kalau begitu, semua murid yang mendapat keberuntungan harus menyerahkan semuanya. Siapa yang masih berani bergabung dengan sekte ini? Dewa suci itu tertawa dingin. Kau berbeda, latar belakangmu mencurigakan. Kata-katamu penuh kebohongan. Kami mencurigaimu sebagai mata-mata. Fang Han membalas tanpa ragu. Jika aku mata-mata, berarti kalian meragukan surga. Ujian berdarah diadakan oleh surga. Apakah surga memasukkan mata-mata ke dalamnya? Ekspresi dewa suci itu berubah dingin. Kau pandai bicara, tapi hari ini aku akan merobek mulutmu. Bom! Ia menyerang. Aura dewa suci meledak. Langit dan bumi bergetar. Telapak tangannya berubah menjadi naga. Teknik kuno, teknik tinju naga. Setiap naga menciptakan dunia. Serangan itu langsung menghantam Fang Han. Ruang hancur. 8 Buddha. Fang Han langsung mengaktifkan artefaknya. Naga meraung. Energi melonjak. Namun, sekali benturan, ia langsung tertekan. Seperti tertindih 10.000 gunung. Ini kekuatan dewa suci. 10 kali lipat dariku. Fang Han terkejut dalam hati. Dewa suci itu tertawa. Perlawanan sia-sia. Artefakmu akan kuambil. Bom. Serangan kedua datang. Krak. 8 Buddha retak.
Dewa Suci mengulurkan tangan, langsung merebut artefak itu. Semua terjadi begitu cepat. Namun, tiba-tiba, aura mengerikan meledak. Cahaya Buddha memenuhi langit. Langit dan bumi beresonansi. Sesosok muncul, tubuh emas ungu. Aura menekan kehampaan. Itu adalah Kaisar Zen. Fang Han mengorbankan umur hidupnya lagi, mengaktifkan kekuatan takdir, memanggil roh yang telah mati. Bom! Kaisar Zen bergerak, langsung menghancurkan tekanan Dewa Suci. Iblis! Suara bergema seperti guntur. 8 Buddha kembali ke tangan Fang Han. Retakan langsung pulih. Dewa Suci keluarga Hua langsung pucat, rambut berantakan, tubuhnya gemetar. Fang Han berkata dingin, "Bunuh!" Kaisar Zen mengangkat tangan, telapak pemusnah Zen. Bom! Langit runtuh. Cahaya Buddha menghancurkan segalanya. Ribuan dewa muntah darah. Semua terpukul. Dewa Suci keluarga Hua terjebak, tak bisa bergerak. Tidak, ia berteriak putus asa. Namun, telapak itu turun, tak terhentikan, berhenti. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar turun. Itu adalah Hua Wencang. Ia menyerang. Hukum bergetar, langit dan bumi runtuh. Bom! Dua kekuatan bertabrakan. Kaisar Zen tidak bergerak sedikit pun. Hua Wencang mundur. Seorang leluhur lain menyerang. Namun, Kaisar Zen berteriak tanpa batas di selatan. Bom! Serangannya hancur. Ia muntah darah. Serangan pedang datang dari belakang. Seorang kaisar abadi lain. Namun, Kaisar Zen berbalik. Telapak seperti cakram besar, menghancurkan segalanya. Krak! Pedang itu hancur. Seluruh aula terdiam. Semua orang akhirnya sadar. Fang Han tidak lagi bisa ditekan. Ia sudah cukup kuat untuk mengguncang seluruh sekte. 3 kaisar abadi berturut-turut menyerang. Namun, tidak mampu menggoyahkan Kaisar Zen. Fang Han sendiri pun terkejut. Ia tidak pernah menyangka kekuatan tubuh ini sehebat ini. Selama ini, ia hanya tahu tubuh itu kuat. Namun, seberapa kuat, ia tidak tahu. Ini terlalu mengerikan. Benar-benar di luar perhitunganku. Fang Han bergetar dalam hati. Namun, umur hidupnya terus terbakar. Kaisar Zen saat ini hidup karena takdir. Begitu teknik dihentikan, ia akan kembali menjadi mayat. Bom! Serangan pedang Kaisar abadi tua hancur. Ia terpental. Kaisar Zen melangkah. Tatapan tajam. Mesin Zen melintasi langit. Bom! Telapak menghantam. Langit dan bumi bergetar. Kaisar abadi tua itu langsung terpukul, muntah darah, terlempar jauh. Dalam sekejap, 3 kaisar abadi keluarga Hua dikalahkan. Seluruh aula dipenuhi ketakutan, tak ada yang berani mendekat. Namun, beberapa kaisar abadi lain bersiap menyerang bersama. Saat pertempuran akan pecah, sosok agung turun. Itu adalah Yu Huang. Tatapannya tajam menembus kehampaan. Kaisar Zen pun berbalik. Ranah penyatuan langit dan bumi. Yu Huang berkata tenang, "Kaisar Zen, bukankah kau sudah mati? Bagaimana bisa bangkit kembali?" Kaisar Zen menunduk. Tidak bisa dikatakan. Lalu, ia langsung menyerang. Bertarung. Yu Huang tersenyum tipis. Baik, 2 kekuatan langsung bertabrakan. Bom! Hukum bergetar. Langit dan bumi beresonansi. Kaisar Zen mengangkat tinju. Raja Buddha tanpa batas. Serangan langsung menuju inti. Yu Huang menghilang seperti bayangan. Gerakannya misterius. Dao berputar. Ia muncul di belakang, menebas dengan telapak. Kaisar Zen berubah. 3.000 wajah muncul. 3.000 tangan. Aura menekan langit dan bumi. Setiap wajah melantunkan mantra kuno. Tanpa kehidupan, tanpa kehampaan. Segel menghantam. Yu Huang akhirnya serius. Ia mengeluarkan senjata. Sebuah pedang putih bersih seperti giok, bersayap. Itu adalah artefak abadi tingkat raja. Seluruh aula terkejut. Pedang penguasa. Bom! Semua cahaya Buddha terbelah. Pertarungan mencapai puncak. Dentang, dentang, dentang. Kaisar Zen melawan pedang itu dengan tangan kosong. Ribuan benturan. Akhirnya, Yu Huang mengeluarkan satu serangan mematikan. Serangan penguasa. Pedang menembus. Krak! Retakan muncul di kepala Kaisar Zen. Namun, seketika pulih. Kaisar Zen mengamuk. Api Buddha menyapu segalanya. Yu Huang mundur. Lengan bajunya hancur. Pertarungan imbang. Semua orang terdiam. Akhirnya, Kaisar Zen berkata, "Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuh tanpa ampun." Wus! Ia berubah menjadi cahaya emas. Kembali ke tubuh Fang Han. Aura menghilang. Semua orang
memandang Fang Han dengan ketakutan. Karena sekarang, di belakangnya, ada kekuatan setara Kaisar Abadi. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Setelah lama hening, Yu Huang berkata, "Fang, kau tahu mengapa Kaisar Zen bangkit?" Fang Han menjawab tenang, "Aku tidak tahu, mungkin ia menjadi pelindung pemilik harta." Yu Huang menatapnya lama, namun tidak berkata lebih jauh. "Baik, kau boleh pergi, hadiah akan diberikan nanti, dan 10 hari lagi, akan ada pertempuran jenius surga. Kau harus menjadi juara." Ia menambahkan, "Kaisar Zen tidak boleh digunakan di sana. Itu melanggar aturan." Fang Han tersenyum dalam hati. Tidak masalah, ia hendak pergi. Namun, Yu Huang menghentikannya. "Ada tugas. Di luar kota Zhongzhou, barbar mulai muncul. Banyak murid kita dibunuh. Kau pimpin para putra suci. Basmi mereka." Fang Han langsung menjawab, "Perintah diterima." Ia pergi. Setelah ia pergi, suasana berubah. Hua Wencang berkata dingin, "Anak itu terlalu berbahaya." Yu Huang menjawab tenang, "Tidak, dia aset, selama bisa dikendalikan." Ia melanjutkan, "Aku akan mengujinya. Jika loyal, aku akan menjadikannya muridku." Beberapa tetua keluarga, Hua mendengus, namun tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, di dalam hati Hua Wencang, niat membunuh membubung. "Semut kecil, berani mempermalukanku. Aku akan mencari kesempatan, mengambil tubuh Kaisar Zen, dan membunuhnya." Aura gelap bergetar dalam diam. Hua Wencang adalah seorang kaisar. Ia sama sekali tidak memedulikan Fang Han. Di matanya, Fang Han hanyalah sosok kecil. Namun yang benar-benar menarik perhatiannya adalah jasad Kaisar Zen. Untuk jasad itu, ia bahkan merasa sangat menginginkannya. Fang Han tidak mampu memurnikannya, tetapi dia bisa. Terlebih lagi, Kaisar Buddha Tianzhen telah mencapai ranah menyatu dengan langit dan bumi. Jika ia berhasil memurnikannya, ia berharap bisa memahami rahasia tersebut. Dan dengan itu, menyatu dengan langit. Saat itu, ia bisa menyingkirkan Yu Huang dari posisi pemimpin, dan mengubah sekte Yu Hua menjadi milik keluarga Hua. Sekarang keseimbangan kekuasaan di sekte sudah mulai goyah. Keluarga Hua belum mendapatkan dominasi mutlak. Jika terus seperti ini, kekuatan kami akan semakin melemah. Terlebih lagi, anak itu akan segera menjadi orang suci. Jika suatu hari dia menjadi kaisar, ketidakseimbangan akan semakin parah. Jika muncul lagi ahli kuat lainnya, apakah keluarga Hua masih punya tempat? Tidak. Untuk mempertahankan posisi keluarga Hua, anak itu harus disingkirkan. Di dalam hati, Hua Wencang mengambil keputusan. Namun ia tidak bisa melakukannya sendiri. Jika tersebar, reputasinya akan hancur. Ia harus meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Dan, pisau terbaik sudah ada di tangannya. Di dalam wilayah sekte Yu Hua, langit dan bumi beresonansi. Energi berputar liar di dalam dojo yang mereka buka. Fang Han duduk bersila. Ia menghitung segala kemungkinan sebelumnya. Energi pil menyebar dari tubuhnya, memperbaiki umur yang telah terbakar. Dalam pertempuran tadi, ia telah mengorbankan 1/10 umur. Kini semuanya dipulihkan dengan pil Yuan. Agar kelak saat menembus ke ranah dewa sejati, energinya tidak kurang. Keluarga Hua itu benar-benar merepotkan. Jika bukan karena aku bisa memanggil roh Kaisar Zen, situasinya tadi pasti berbahaya. Namun mereka tidak akan menyerah. Sambil berkultivasi, Fang Han terus berpikir, bagaimana cara meningkatkan kekuatannya. Dari setengah langkah dewa sejati ke dewa sejati, hanya satu langkah, namun jaraknya tak terukur. Namun ia punya jalan pintas, yaitu fragmen artefak. Jika ia bisa meningkatkan artefak 33 lapis hingga tingkat tinggi, dengan bantuan artefak, ia bisa memahami ranah orang suci. Namun ada satu masalah besar, tingkat suci. Tanpa itu, mustahil mencapai dewa sejati. Dan di sekte Yu Hua, hanya ada satu. Selain itu, kesengsaraan sucinya pasti sangat mengerikan. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Benar, aura obat dari labu ini bisa menopang pemanggilan Kaisar Zen. Jika begitu, bukankah dia bisa membimbingku langsung? Matanya berbinar, ia segera membakar umur lagi. Energi kehidupan melonjak. Wus, roh Kaisar Zen muncul kembali. Tubuhnya tinggi dan agung. Kau memanggilku lagi. Suara Kaisar Zen tenang. Yu Huang itu bukan orang sederhana. Dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya.
Bahkan saat aku masih hidup, dia tetap sulit dihadapi. Guru Tianzhen, kata Fang Han. Pedang tadi, ternyata artefak abadi tingkat raja. Pedang gereja. Kaisar Zhen tersenyum tipis. Itu tidak bisa melukaiku. Langsung saja, setiap napas yang kau gunakan untuk memanggilku, menghabiskan 1/10.000 umurmu. Dengan kekuatanmu sekarang, paling lama hanya 1 jam. Jangan buang waktu, aku ingin bimbingan. Fang Han berkata langsung, dan aku ingin guru membantuku memurnikan artefak. Ia langsung mengirimkan pikirannya. Dalam sekejap, semua informasi tersampaikan. Artefak 33 lapis muncul. Apa ini? Kaisar Zhen terkejut. Artefak penciptaan 33 lapis. Bagaimana kau bisa memilikinya? Aku mendapatkannya secara kebetulan. Fang Han menjawab, tapi sekarang aku tidak punya cukup fragmen artefak untuk meningkatkannya. Kaisar Zhen mengamati dengan serius. Kau benar-benar jenius. Kau menggabungkan artefak ini dengan 8 pagoda Buddha dan pohon dunia, dan menstabilkannya dengan jimat Raja Dunia Bebas. Namun, teknikmu masih terlalu kasar. Semua itu belum benar-benar menyatu. Apakah guru punya cara? Tidak ada. Kaisar Zhen menggeleng. 2 artefak ini terlalu kuat. Semakin kuat, semakin sulit disatukan. Jika suatu hari mencapai tingkat artefak abadi tingkat raja, mereka bahkan bisa saling bertabrakan dan meledak. Lalu bagaimana? Hanya ada satu cara, gerbang kehidupan abadi. Fang Han terdiam. Itu sama saja tidak ada solusi. Tidak, kau telah memahami sebagian takdir. Jika suatu hari kau melihat gerbang kehidupan abadi, dan mendapatkan takdir sejati, kau bisa memanggilnya dan menekan segalanya. Masih terlalu jauh. Fang Han mengingat sesuatu. Di pasar kuno, aku merasakan fragmen artefak, tapi tidak bisa menemukannya. Itu karena disegel, tidak bisa dibuka sekarang. Begitu, sekarang, Fang Han berkata cepat. Apa yang bisa guru lakukan untuk meningkatkan kekuatanku? Baik, Kaisar Zhen mengangkat tangan. Aku akan mewariskan teknik Buddha, seni Zen, dan kutukan sebab akibat tertinggi. Telapak tangannya jatuh di kepala Fang Han. Cahaya Buddha meledak, pengetahuan, hukum, kekuatan Buddha. Semuanya mengalir ke tubuh Fang Han. Tubuhnya bersinar, setiap kristal dewa berubah menjadi tanah suci. Kutukan sebab akibat masuk ke dalam tubuhnya. Hukum sebab akibatnya melonjak tajam. Setara jutaan tahun kultivasi, kekuatan Fang Han meningkat drastis. Kitab era muncul, halaman-halaman berputar, peradaban Buddha bersinar terang. Kaisar Zhen terkejut, luar biasa. Kau menggunakan sejarah peradaban sebagai dao. Ini melampaui pemahamanku. Sayang sekali, aku sudah mati. Jika tidak, dengan teknik ini, aku bisa melangkah lebih jauh. Ia kemudian mentransmisikan seluruh pengetahuan Buddhanya. Semua sejarah Buddha dari berbagai era, langsung masuk ke dalam kitab era. Dalam sekejap, peradaban Buddha melonjak ke posisi pertama. Kaisar Zhen melihat halaman lain. Peradaban Protos ini juga luar biasa. Leluhur mereka telah hidup selama 20 era kekacauan.